Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Isi kabar taka? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 2 tentang udara bersih untuk siswa kelas 5 semester 1 bersama Dian Ibrahim Jamal, guru SD 012 Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Di tema 2, subtema 3, materinya adalah memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pada pembelajaran 4, bisa kalian lihat di buku kalian. Ayo kita baca bersama-sama. Perhatikan gambar di atas. Menurut kalian, apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut ya? Ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan terjaga. Sekarang, kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut? Menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Selanjutnya, silakan berdiskusi. Kalian telah mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggal kalian. Bagaimana sikap perilaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Silakan diskusikan bersama teman-teman kalian. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antara warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat atau kekacauan. Kekacauan terjadi di mana-mana. Tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab tidak akan tercipta ketertiban,
ketenangan dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ayo renungkan. Di sekolah kalian ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, dan penjaga sekolah. Bagaimana jika semua orang di sekolah kalian tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Silakan tuliskan jawaban kalian. Selanjutnya, silakan bekerja sama dengan orang tua kalian. Bagaimana jika semua orang dalam keluarga kalian tidak melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing? Apa yang akan terjadi? Selanjutnya pada pembelajaran 4, kita perhatikan poster berikut yang berisikan tulisan "Selamatkan masa depan anak kita. Stop merokok sekarang juga." Ini artinya poster ini mengajak untuk menyelamatkan masa depan anak kita dengan tidak merokok. Selanjutnya kita mempelajari tentang jenis-jenis poster. Ada poster niaga atau iklan. Poster niaga atau iklan adalah poster mengenai gambar promosi suatu produk. Tujuannya adalah agar orang-orang tertarik untuk membeli atau memakai produk tersebut. Contohnya, poster niaga atau iklan. Kalian bisa perhatikan gambar atau poster es krim Creamy Milky, es krim rendah lemak dan tinggi kalsium, lezat bergizi, sehingga orang tertarik untuk membeli. Ini namanya poster niaga atau iklan. Selanjutnya poster kegiatan. Seperti namanya, poster kegiatan berisi tentang informasi suatu acara yang meliputi tema acara, waktu dan tempat acara, serta gambar yang dibuat untuk menarik minat pengunjung. Perhatikan gambar poster berikut tentang kegiatan donor darah. Peduli sesama, tingkatkan rasa nasionalisme dan solidaritas dengan mengikuti donor darah, seminar dan workshop P3K. Hari Minggu, 6 November 2016, jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat di Balai Kartini. Ini namanya poster kegiatan. Selanjutnya poster pendidikan. Poster pendidikan biasanya memuat informasi tentang program pendidikan dari pemerintah atau bisa juga berisi kata-kata bijak tentang pendidikan. Contohnya gambar di samping bisa kalian lihat dan perhatikan. Mencontek awal dari korupsi. Jujur langkah awal berantas korupsi. Artinya ini adalah mengajarkan tentang bersikap jujur. Poster pendidikan ini memberikan nasihat agar berperilaku jujur. Selanjutnya poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat merupakan poster yang dibuat untuk mensosialisasikan program layanan masyarakat. Misalnya layanan posyandu dan program keluarga berencana. Bisa kalian lihat gambar poster berikut tentang kegiatan posyandu. Punya balita, ditimbang di posyandu ya. Anak sehat, tambah umur, tambah berat, tambah pandai. Sehingga masyarakat berbondong-bondong datang ke posyandu membawa anaknya. Bagaimana cara membuat poster? Dalam membuat poster ada beberapa hal yang harus kita
buat atau kita tentukan. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Artinya, apa yang mau kita buat posternya? Poster iklan, poster kegiatan, poster pendidikan, atau poster layanan umum. Kita buat, kita tentukan dulu topik atau tujuan dari poster yang akan kita buat. Yang kedua, gunakan kalimat yang singkat, jelas, dan memberi sugesti. Memberi sugesti itu membuat orang tertarik, membuat orang penasaran. Apa sih? Atau bagaimana sih? Atau apa rasanya makanan tersebut? Jadi bahasa-bahasa yang digunakan dalam poster menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Yang ketiga, gunakan gambar dan desain yang menarik, yang menggunakan gambar dan warna-warni yang menarik. Yang keempat, tempat yang tepat. Pada saat menempel poster, kemudian memasangnya juga harus pada tempat yang tepat, di mana masyarakat banyak melalui jalan tersebut, atau supaya poster ini bisa terlihat oleh orang banyak, harus tepat dalam meletakkan posternya. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perkembangan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Berikut ini merupakan peran ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, mengurangi pengangguran dan tindak kriminal. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Aku bangga menjadi anak yang sopan. Aku bangga menjadi anak yang hebat. Jangan lupa bahagia ya. Let's close our program by saying hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.